Sahabat tani, sebagai bagian dari hidup, manusia tentu harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan. Apalagi di masa sekarang, mencari pekerjaan cukuplah sulit. Meski begitu, tak sedikit juga orang yang memutuskan untuk resign dari pekerjaan walau sudah mendapatkan gaji yang tetap. Keberanian seorang untuk memutuskan resign dari pekerjaan bukan tanpa alasan. Keberanian ini pun dibuktikan oleh beberapa para petani yang ada di Tabalong, tepatnya di desa Banyu Tajun. Mereka memutuskan untuk resign dari perusahaan tambang yang ada di Tabalong, di mana gaji yang mereka terima di sebuah perusahaan itu terbilang sangatlah terjamin. Bermodalkan tabungan dari hasil gaji semasa menjadi karyawan, mereka memulai dengan menanam seperti sayur-sayuran, cabai, tomat, dan juga pepaya. Perkenalkan, nama saya Arliansa, tapi saya lebih dikenal dengan nama Ahong di sini. Kenapa tuh Pak jadi kenal nama Ahong? Ceritanya panjang. Oh, cerita panjang. Dan lebih banyak dikenal orang, entah kenapa. Yang jelas nama jelas saya Arliansa. Alamat saya di Sadukuh, Banyu Tajun, RT 4. Usia saya kebetulan kalau saya merasa cuma 17 tahun, cuma sudah sekarang hampir 50 tahun. Sebelum terjun menekuni profesi sebagai petani, Pak Ahong bekerja di sebuah perusahaan tambang batubara yang ada di Tabalong. Tahun 2013 saya mundurkan diri dari perusahaan. Tapi udah sebelumnya sudah mulai berkebun sedikit demi sedikit. Pernah merantau kemana-mana gitu. Waktu itu kebutuhan sebetulnya, kebutuhan rumah tangga yang paling jelas. Masalahnya kan anak sudah mau kuliah, apa segala. Kalau cuman hasil, bukannya meremehkan orang bekerja di perusahaan dengan gaji hampir 2 digit. Waktu itu saya operator trailer. Tapi anda perlu ngomong berapa gajinya, orang tahu semua. Di atas rata-rata lah. Waktu itu saya mundurkan diri itu memang pertama ulun lihat kebutuhan daerah, terus penerimaan pasar yang jelas, dengan pengalaman berkebun sedikit demi sedikit sebelum saya resign. Makanya berani mundurkan diri dan terbukti berhasil. Dengan catatan kita apapun bentuk pekerjaan syukuri, tekuni dengan serius. Kebetulan pas waktu bekerja di perusahaan itu kan kita kerjanya siang dan malam. Yang pertama. Yang kedua, kita terikat aturan apa segala. Kebetulan waktu saya bekerja di perusahaan, nabung sedikit demi sedikit lah. Beli lahan apa segala. Di waktu itu pas harga batubara kebetulan anjlok juga. Bukan di PHK atau apa. Kebetulan waktu itu saya mikir ke depan jauh. Kenapa saya nggak berbalik arah? Kebetulan waktu itu pas masih rame-ramenya perusahaan. Saya berbalik arah, ngelihat orang berkebun, prospek ke depan ulun lihat berkebun, termasuk berkebun horti. Pak Ahong menuturkan bahwa orang yang pertama memulai untuk berbudidaya horti di desa Banyu Tajun hanya ia sendiri. Pak Ahong menjelaskan, awal mula ingin budidaya horti ini dikarenakan ia termotivasi dari orang-orang di daerah lain bisa mengembangkan budidaya horti ini. Menurut Pak Ahong, kenapa kita tidak berani? Dari situlah Pak Ahong mulai konsisten untuk berbudidaya horti. Pertamanya Lombok. Kebetulan saya di sini orang pertama nanam Lombok dengan kebun karet. Ulun masih umur 8 tahun tuh baru potong sedikit karet, ulun tebang habis. Ngelihat orang daerah Jaru, daerah apa namanya Uya sana berani, kenapa kita tidak berani? Ulun coba, alhamdulillah. Sebetulnya kada dapat resign dari perusahaan tuh dorongan siapa-siapa, cuman aku merasa oh aku ini kenapa tidak berubah? Ini prospek bagus, berkebun dengan hasil kayak gini, cuman sebagian kecil waktu aku aja berkebun, memperhatikan dengan serius, kayak nah dengan catatan serius.
kok bisa gitu. Kenapa aku nggak berani? Kebetulan waktu itu alhamdulillah aku sudah ada juga penghasilan lain, kebun karetku udah mulai panen waktu itu. Kan hasil tabungan dari kerja. Iya. Jadi dari situ istri, anak-anak nggak ada yang protes. Lagian Bapak memikirkan lebih jauh ke depan sudah. Kalau kalian nanti kuliah, kebetulan anak ulun waktu itu kelas 3 SMP. Kalau sekalian mau kuliah, kalau cuma mengandalkan uang dari perusahaan, paling kakakmu yang bisa kuliah. Lagian uang yang didapat per bulan aja. Jadi mikir kayak gitu. Dalam dunia pertanian tidak serta-merta selalu mendapatkan hasil panen yang melimpah. Dalam bertani, kegagalan panen sangat mempengaruhi pendapatan petani. Penyebab gagal panen pun bervariasi. Kegagalan panen tergantung pada jenis tanaman dan kondisi lingkungan. Salah satunya cuaca buruk, hama penyakit, dan kurangnya nutrisi. Hal itulah yang biasanya dapat mempengaruhi gagalnya panen para petani. Ada pernah di 2019 kita panen di sini, orang daerah luar kayak negara panen raya, kita panen raya. Panen Lombok sama kemarin tuh tomat. Sampai harga Rp1.000. Jadi di situ kami banyak di sini belajar. Kenapa kita harus ngikuti mereka? Paling enggak waktu mereka panen raya baru kita nyemai bibit. Itu solusi menurut saya. Kebetulan dari situ nggak pernah lagi panen raya atau tabakan. Hampir waktu itu yang jelas untuk saya aja hampir 50-an. Karena waktu itu saya habis-habisan itu nanamnya. Kan di 2018 akhir tuh masih harga di 90-80. Di 2016 tuh anjlok sampai 8.000 tuh per kilogram Lombok. Hancur sama sekali, cuman dari situ pengalaman kita belajar. Pak Ahong mengungkapkan setelah menjadi petani, ia tidak merasa terbebani lagi oleh apapun. Menurutnya dari bertani ini semuanya sangat tercukupi. Alhamdulillah hasilnya untuk mencukupi kehidupan rumah tangga, anak kuliah apa segala. Di luar nggak perlu mikir keras lagi lah. Itu yang jelas. Lagian untuk berlebihan, kebetulan dia nggak berlebihan, kada juga pang berlebihan, cuma yang jelas kita tercukupi. Bedanya tuh kalau kita di kebun ini dapat uangnya tuh tiap hari. Kalau di perusahaan kan per bulan. Cuma kalau dihitung-hitung memang sih lebih besar berkebun karena kita banyak merekrut tenaga kerja juga. Jadi kita menghasilkan sesuatu tuh ada banyak rezeki orang lain yang ikut sama kita. Jadi aku bangganya di situ, aku bisa memberikan kayak pekerjaan untuk orang lain yang jelas. Dibanding aku dengan bekerja di perusahaan. Sahabat tani, tak banyak orang ingin menjadi petani. Semakin majunya perkembangan masyarakat, membuat profesi petani dinilai memiliki prospek kurang menjanjikan ketimbang bekerja di kantoran maupun perusahaan besar. Salah satu petani yang juga resign dari pekerjaan yaitu Muhlis dan Nur Sadat. Jenuh dan merasa bosan merupakan alasan bagi mereka untuk keluar dari dunia pertambangan. Sama halnya dengan Pak Ahong, mereka juga terjun ke dunia pertanian untuk berbudidaya horti.
Perkenalkan, nama saya Mukhlis Ade Saputra dari Desa Banyutajun RT 5, Kabupaten Tabalong, usia sudah 31 tahun. Ulun dengan nama Nur Sadat, umur kira-kira sekitar 51 tahun, tinggalnya di Desa Banyutajun atau lebih terkenalnya lah Dukuh lah, itu Kampung Dukuh gitu namanya. Sudah hampir 2 tahun ini. Saya baru pemula. Ya teman-teman di sekitar sini bang, yang petani di sini. Sambil di sosial media juga Pak. Sebelumnya kerja di perusahaan di bagian road maintenance jalan. Bekerja di perusahaan gitu di perusahaan PT Adaro itu sebagai subkonnya PT Adaro. Dari kapan itu Pak? Dari tahun 1999 sampai tahun 2021 bulan 9, kurang lebih 22 tahun lah. Ya kita kan kadang-kadang bekerja di perusahaan itu kan lama-lama bosan juga kan. Yang kadang-kadang kan diperintah orang tuh, kita kan semakin lama semakin tua kan semakin tua, jadi kita perlu lama-lama juga kita pensiun juga kan gitu. Jadi alangkah bagusnya kita sebelum dipensiunkan orang, kita pensiun dini untuk berdikari usaha apa di bidang yang kita mencintai itu di petani. Jadi kembali kita petani, asalnya dari petani kembali ke petani gitu Kan awal-awalnya itu kan sudah gajinya udah minim, apalagi Covid. Zaman itu masih zaman Covid, Pak. Susah. Kalau udah mutar otak buat di rumah kan, kebutuhan di rumah udah bisa, Pak. Apalagi kalau kena Covid dulu kan, karantina 14 hari tidak dibayar. Tidak ada bayaran. Mau makan apa di rumah, Pak? Habis itu ya jalan-jalan ke tempat kebun teman-teman kan. Habis itu cari referensi. Habis mikir-mikir kan ada uang pesangon lah sama BPJS kan. Bisa buat modal. Dari awal dari situ, dari membuka usaha. Komoditas pertama kali yang mereka tanam yaitu cabai, di mana cabai adalah komoditas hortikultura yang nilai permintaan yang cukup tinggi. Maka dari itu, banyak petani yang berminat menanam cabai. Yang pertama itu alhamdulillah panennya lumayan, harganya juga lumayan. Dulu udah pernah paling banyak itu dapat sekitar 2.600.000 satu kali petik. Kalau gaji saya bekerja di perusahaan tuh sekitar 2.500.000, bandingkan dalam 1 bulan dapat 1 kali petik. Semua kalau global kalau nggak salah sekitar 20 lebih lah. 20 lebih. Dengan modal 7.900.000. Ya otomatis kita kerja di perusahaan ini sedapat mungkin kita mempersiapkan gitu apa yang kita ke depannya tuh, jangan kita terpaku ada dapat gaji tiap bulan gitu seharusnya kita persiapkan untuk pensiun gitu Kalau di petani ini otomatis kan kita penghasilan nggak nentu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Ya kita bersyukur aja Pang itu ya Alhamdulillah Pang, kayak misalnya kita nanam kayak tomat tuh kan, 1 bungkus tuh kan ada sekitar 1.500-an kalau hasilnya tuh lumayan juga Pang. Kalau pas harganya mahal juga Pang Pak. Kalau harganya anjlok juga sedikit juga Pang penghasilan kita. Tapi kita nanam tuh jangan satu komoditi aja yang kita nanam bermacam-macam, nanam yang kacang, nanam yang kates, tanamnya jangan satu komoditi aja kita nanam.
Dengan berbudidaya horti, hasil yang mereka dapatkan sangatlah cukup untuk menghidupi keluarga. Keputusan untuk keluar dari perusahaan dan menjadi petani bukanlah hal yang mudah. Salah satunya adalah meyakinkan keluarganya bahwa menjadi petani juga bisa memberikan kemapanan baik secara finansial maupun kepastian hidup. Membuka lahan kembali sekitaran, tapi ini lebih banyak membuka. Cuma kan modalnya minim itu kemarin, mana faktor cuaca yang tak menentu. Separuh berhasil, separuh tidak. Satu berhasilnya itu lumayan lah. Kalau yang kurang berhasil itu ya setengah gagal, Pak. Iya. Tapi alhamdulillah masih masih jalan. Drone. Iya, saat ini mengalami, Pak, masa down sama penyakit ini yang susah tuh, Pak. Apa tuh? Paling banyak itu terkena busuk batang. Kalau tanaman cabai kan busuk batang paling banyak. Tanaman jadi kerdil, habis itu rontok, mati. Kalau kerugiannya rugi tenaga aja, Pak. Kalau modal ya modal sedikit, alhamdulillah aja kembali aja, Pak. Ya buat kebutuhan di rumah lah kerugian yang jadi tak bisa terkumpul itu, Pak. Apalagi kebutuhan sekarang, semua mahal-mahal, Pak. Ya, lagi anak masih kecil. Kalau di perusahaan ya mending ini, kalau kurang ya nggak ada cukupnya, Pak. Semua pun tak ada cukup. Paradigma negatif orang yang menilai profesi petani adalah profesi yang ketinggalan zaman, padahal Indonesia memiliki prospek pertanian yang bagus dengan keberadaan tanah yang subur, ketersediaan air, dan intensitas cahaya matahari yang selalu ada. Usman, salah satu penyuluh pertanian BPP Tanjung, turut mengapresiasi para petani ini. Usman menjelaskan BPP Tanjung memiliki komitmen dan perhatian tinggi kepada para petani, yang mana sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian di Tabalong. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman, usia 55 tahun. Saat ini saya dipercaya untuk sebagai koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Tanjung. Ya, untuk Desa Banyutajun ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Balai Penyuluhan Pertanian Tanjung ini mewilayahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Muara Harus. Nah, Desa Banyutajun itu termasuk Kecamatan Tanjung. Jadi memang ya hampir rata-rata sih mata pencarian masyarakat kita ya tentunya di pertanian ya, termasuk Banyutajun. Banyutajun itu juga memang kebanyakan masyarakat kita usahanya di bidang pertanian. Usman mengatakan bahwa di Desa Banyutajun rata-rata masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Di samping itu ada juga yang bekerja di perusahaan tambang batu bara. Jadi pelaku-pelaku utama kita itu berani resign ya. Kalau kita lihat mungkin secara pandangan kita ya, bahwasanya lebih enak barangkali ya menjadi karyawan atau pekerja di salah satu perusahaan daripada bertani ya. Nah, beliau ini sudah matang tentunya hitungannya. Kita lihat bahwasanya orang yang berani resign itu tidak langsung resign saja, tetapi dia sudah menghitung apabila saya berhenti untuk bekerja ini, pekerjaan apa yang saya lakukan setelah itu. Dan beliau sudah menghitung itu bahwa pertanian lah yang lebih cocok ya untuk pekerjaan berikutnya. Dan kalau kita lihat memang setelah
beliau resign dan setelah dilakukannya bertani dan memang hasilnya menguntungkan. Karena kita lihat bukan satu orang saja yang resign-nya, ada beberapa pelaku-pelaku utama kita yang berani berhenti untuk bekerja sebagai karyawan dan dia beralih profesi ke pertanian. Nah ini tentunya pastilah menguntungkan. Dalam dunia pertanian, peluang usaha yang didapatkan sangat menggiurkan. Dengan bertani, keuntungan yang didapat tak kalah besar dari usaha di bidang lainnya. Namun petani harus tahu tanaman horti yang ditanam musiman atau tahunan. Kalau untuk tanaman ini kan memang ya, untuk tanaman horti ini memang tanaman semusim. Beda dengan tanaman perkebunan ya, itu tanaman tahunan. Jadi tentunya orang-orang itu banyak melihat bahwa itu dia menanam musiman sebenarnya. Nah, memang kalau horti ini banyak di musiman, tetapi ada tanaman yang horti juga, termasuk horti misalnya lombok kita lihat ya. Nah itu enggak musiman, itu artinya dia sepanjang tahun, karena umur lombok ini bisa sampai 2 tahun baru diganti. Beda dengan tanaman-tanaman semangka misalnya yang hanya perlu 75 hari. Nah kemudian petani kita melihat bahwa kita cocok menanam ini di musim hujan agar air tidak kesulitan kita dapat. Nah kemudian nanti di musim kemarau itu dia tidak menanam lagi. Nah ini yang orang melihat itu bahwa itu tanaman musiman, padahal tidak, karena memang umurnya petani kita melihat, oh ini musim hujan, saya tanam semangka, saya tanam sawi misalnya, sawi misalnya ya, saya tanam kangkung. Nanti kalau musim kemarau saya istirahat karena kesulitan mendapatkan air. Tetapi kalau kita lihat kan ada juga petani-petani kita yang terus-menerus dia menanam. Jadi mungkin selesai dia panen, dia tanam lagi, dia panen, dia tanam lagi. Nah ini dia berusaha untuk mandiri, mendapatkan, misalnya dia mau mendapatkan air yang cukup, dia buat kolam kecil misalnya. Dia buat embung-embung dari terpal untuk menampung air. Kemudian untuk menyiram tanamannya di saat musim kemarau. Nah ini dia berlanjut terus Pak ya, berlanjut terus menanam. Harapan dari BPP sendiri, semoga banyak petani yang tumbuh dan minat memulai untuk berbudidaya horti. Ya harapan kita sih ya, harapan kita ya mudah-mudahan petani-petani kita dengan bimbingan-bimbingan kita, misalnya harapannya dia berani mencoba dengan tanaman-tanaman yang lain yang mungkin nanti kedepannya biasanya dia nanam tomat, nanti dia ganti lagi dengan tanaman terong, dia ganti lagi dengan tanaman timun misalnya, karena pergiliran tanaman ini di satu lokasi juga perlu untuk mengurangi serangan hama dan penyakit. Jadi kita harapkan petani ini mau juga mencoba dengan tanaman-tanaman lain, khususnya di bidang horti, itu harapan kita.